Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang. Saya ucapkan selamat hadir telah mengklik video ini. Ini adalah channel yang insyaallah isinya tentang pembahasan ilmu-ilmu pengetahuan tentang Islam. Misalnya contoh tentang arsy, tentang surga, neraka, tentang Allah, tentang Nabi dan Rasul sesuai dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk teman-teman hadirin, silakan membantu channel ini dengan cara subscribe, share ke teman-teman yang lainnya agar mendapat pahala yang berlipat ganda sesuai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menyebarkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun pahala. Untuk itu, insyaallah dalam video ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman ahli neraka. Langsung saja kita masuk kepada Quran surah yang pertama, yaitu Quran surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 70. Sekali lagi ini tentang makanan dan minuman ahli neraka, yang artinya, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang yang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya dia sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah, dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapatkan minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih karena kekafiran mereka dahulu. Quran surah Al-An'am ayat 70. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada peringatan bahwa minuman di dalam neraka bagi penghuni neraka adalah salah satunya adalah air yang mendidih. Na'udzubillah min zalik. Teman-teman hadirin yang insyaallah pembahasan kali ini kita niatkan karena Allah Ta'ala agar kita semakin tidak ingin, semakin takut selanjutnya kita masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Karena dari makanan dan minuman saja ini sungguh mengerikan. Baru di ayat pertama kita mendapatkan ilmu baru, yaitu air yang akan diminum oleh penghuni neraka adalah air yang mendidih. Na'udzubillah min zalik. Lanjut kepada Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 4, yang artinya hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Quran surah Yunus ayat 4. Di sini diterangkan kembali dan dijelaskan kembali, dikatakan oleh Allah bahwa minuman penghuni neraka adalah minuman dari air yang mendidih. Bisa kita bayangkan sendiri bagaimana apabila kita minum air hangat saja. Itu bisa kita meminumnya dengan sekali tegukan, dan itu bisa jadi membuat lidah kita keluh. Dan bayangkan apabila kita meminum air yang mendidih. Di atas air hangat ada air panas, di atas air panas ada air yang mendidih. Dan itu adalah minuman bagi penghuni neraka nantinya. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang membuat kita masuk ke dalam neraka. Kita masuk kepada dalil yang ketiga, yaitu Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat ke-16. Yang artinya hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya
atau menghidupkan kembali setelah berbangkit. Hampir sama dengan Quran sebelumnya, Quran surah Yunus ayat keempat tadi. Lanjutannya, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Quran surah Ibrahim ayat ke-16. Di sini memang hampir sama kalimat yang disampaikan oleh Allah antara Quran surah Yunus dan Quran surah Ibrahim. Quran Yunus ayat 4 dan Quran surah Ibrahim ayat ke-16. Hampir sama, dikatakan bahwa Allah yang menciptakan semua makhluk, kemudian dia mengulanginya kembali. Maksud mengulangi adalah menghidupkan kembali setelah berbangkit. Maksudnya ketika kita telah mati, nanti akan ada hari berbangkit dan kita akan dibangkitkan kembali. Dijelaskan maksud tujuan untuk dibangkitkan adalah agar Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Tidak sampai di situ, Allah juga akan memberikan balasan untuk orang-orang kafir, yaitu disediakan minuman, air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Masuk kepada dalil yang keempat, yaitu Quran surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 29, yang artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan untuk minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kembali disebutkan oleh Allah bahwa minuman di neraka kelak yaitu air yang sangat panas. Panasnya seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Ini benar-benar panas. Dan semoga kita semakin takut dan semakin jijik, semakin ngeri dengan kondisi-kondisi yang ada di dalam neraka, sehingga kita termotivasi untuk melakukan amalan soleh dan menghindari hal-hal keburukan, hal-hal yang berdosa, hal-hal maksiat, apalagi kekafiran, agar kita terhindar dari segala kondisi yang ada di dalam neraka. Kita masuk kepada Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat ke-20, yang artinya dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada di dalam perut dan kulit mereka. Di sini dijelaskan di Quran surah Al-Hajj ayat ke-20 bahwa air mendidih tadi yang telah diminum oleh penghuni neraka itu akan menghancur luluh lantakan apa yang ada di dalam perut dan kulit mereka. Jadi tidak hanya dari lidahnya saja, tetapi sampai kepada perut dan kulit yang berada di luar pun akan hancur luluh lantak karena panasnya air mendidih yang telah diminum oleh penghuni neraka, yang mana mereka sendiri yang meminta pertolongan minum, tetapi Allah memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka di dunia, yaitu dengan minuman air yang mendidih. Masuk kepada Quran surah As-Saffat surah ke-37 ayat 62 sampai dengan 66. Yang artinya, apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sungguh kami menjadikannya pohon zakum itu sebagai azab bagi orang-orang zalim. Sungguh itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka. Sungguh itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sungguh mereka benar-benar memakan
sebagian darinya atau buah pohon itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum. Quran surah As-Saffat ayat 62 sampai 66. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan bahwa melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam neraka ada pohon yang bernama pohon zakum. Yang mana itu adalah pohon yang buahnya akan dimakan oleh penghuni neraka. Yang mana pohon itu keluar dari dasar neraka Jahim. Jadi pohon itu keluar, bisa kita bayangkan dia berakar di dalam neraka Jahim dan mayangnya seperti kepala-kepala setan. Masuk kepada Quran surah Ad-Dukhan ayat surah 44 ayat 43 sampai 46 yang artinya sungguh pohon zakum itu, ini dijelaskan kembali tentang pohon zakum. Sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa. Tadi minuman, sekarang ternyata dibahas pula makanannya. Sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Quran surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Tidak jauh beda dengan minuman yang tadi seperti besi panas. Ternyata makanannya pun, yaitu pohon zakum, itu seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Ternyata makanannya pun panas. Masuk kepada Quran surah Al-Waqi'ah surah ke-56 ayat 52 sampai 55 yang artinya pasti akan memakan pohon zakum. Dijelaskan bahwa benar-benar pasti penghuni neraka akan memakan pohon zakum. Zakum tadi muncul atau keluar dari dasar neraka Jahim. Pasti akan memakan pohon zakum, maka akan penuh perutnya dengannya. Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Na'udzubillah. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus meminumnya. Quran surah Al-Waqi'ah surah 56 ayat 52 sampai 55. Semakin jelas dalam ayat dari surah Al-Waqi'ah ayat 52 sampai 55, semakin jelas bahwa penghuni neraka pertama-tama mereka akan makan dari pohon zakum, memakan buahnya sampai sampai perutnya penuh. Yang mana pohon zakum tadi apabila dimakan, panasnya seperti tembaga yang mendidih di dalam perut. Tidak sampai di situ, penghuni neraka akan meminum air yang sangat panas tadi seperti besi yang dipanaskan, mana sangat mendidih. Maka kamu minum seperti unta. Dan mereka meminumnya seperti unta yang sangat kehausan. Bisa dibayangkan, ini adalah peristiwa yang pasti terjadi bagi penghuni neraka. Kita di sini cukup mengetahui kondisi-kondisi yang ada di neraka. Semoga saja dengan ini kita semakin takut dan ngeri terhadap azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang zalim dan kafir. Masuk kepada Quran surah Al-Haqqah surah ke-69 ayat 36 dan 37 yang artinya dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah. Dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Quran surah Al-Haqqah ayat 36 dan 37. Disampaikan di sini bahwa tidak ada makanan baginya kecuali darah dan nanah.
Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Darah dan nanah di sini diumpamakan seperti makanan, karena disampaikan bahwa tidak ada makanan baginya kecuali darah dan nanah. Seakan-akan darah dan nanah merupakan pengabulan dari permintaan makanan oleh penghuni neraka. Dan tidak ada makanan baginya kecuali darah dan nanah. Masuk kepada Quran surah Al-Muzammil, surah ke-73 ayat 13, yang artinya, dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Quran surah Al-Muzammil ayat 13. Dijelaskan di sini bahwa ada, ingat, insyaallah apabila ada kata ada di sini menandakan bahwa tidak semuanya atau tidak keseluruhan atau hanya tertentu saja. Saya ulangi, di sini ada kalimat dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Tentu ini bagi penghuni neraka, yang mana makanan saja pedih dan panas banget. Setelah itu ada makanan yang menyumbat di kerongkongannya. Bagaimana? Bisa kita bayangkan sendiri bagaimana pedihnya azab yang diberikan Allah, balasan dari Allah kepada orang-orang kafir. Masuk kepada Quran surah Al-Ghasyiyah, surah ke-88 ayat 5 sampai dengan 7, yang artinya diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Disampaikan bahwa pohon yang berduri ini bisa dikatakan pula pohon yang dimaksud dalam Quran surah Al-Ghasyiyah adalah pohon zakum tadi. Pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 5 sampai dengan 7. Kita masuk kepada hadis yang menyampaikan makanan dan minuman ahli neraka, yaitu hadis riwayat Ahmad dari Mujahid, menceritakan bahwa orang-orang melakukan tawaf, sedangkan Ibnu Abbas duduk bersama Mihjan. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, firman Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Seandainya setetes zakum diteteskan, niscaya akan membuat pahit atau mencemarkan makanan kehidupan penduduk bumi. Lalu bagaimana orang yang tidak memiliki makanan selain zakum? Hadis riwayat Ahmad. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat pencerahan bahwa makanan dan minuman di dalam neraka bagi penghuni neraka sangatlah pedih. Makanannya tidak lain dari pohon zakum, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, apabila kita makan sedikit aja, bahkan setetes, disebut saking sedikitnya dari pohon zakum itu setetes, padahal makanan diumpamakan seperti air, saking diumpamakannya sedikit aja dari pohon zakum itu, apabila kita telan, niscaya akan membuat pahit, dalam kurung mencemarkan makanan kehidupan penduduk bumi. Kita telah menikmati apapun yang kita sukai, manis apapun,
Misalnya kita makan kesukaan kita seperti sate, ada burger, ada sayuran atau buah-buahan, semangka, kurma, susu. Semua kenikmatan yang pernah dinikmati oleh manusia di penduduk bumi, kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan, itu akan tercemar, akan rusak, akan pahit setelah dia mencicipi sedikit, bahkan setetes dari pohon zakum, yang mana itu akan memenuhi perutnya dan dia tidak akan merasa kenyang. Terus menerus dia memakan dari pohon zakum itu. Setelah dia makan dari pohon zakum, dia meminum air yang sangat mendidih, yang mana setelah dia meminum air mendidih itu, rasanya tidak sampai dari mulut dan kerongkongan saja, bahkan sampai kepada perut dan kulit yang merasakan panas dan pedihnya daripada minum air mendidih itu. Dan itu terus menerus dilakukan oleh penghuni neraka. Mau tidak mau mereka pasti akan memakan dan meminum makanan dan minuman yang disediakan oleh Allah sebagai balasan bagi orang-orang yang kafir dan zalim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan ilmu pengetahuan ini yang berdasarkan dalil yang benar, yaitu wahyu dari Allah, firman, yaitu dalam Al-Quran, dan hadis sahih dari hadis riwayat Ahmad tadi, semoga kita semakin takut kepada Allah apabila Allah mengazab kita, membalas kita sehingga kita masuk ke dalam neraka. Kita semakin ingin melakukan kebaikan-kebaikan agar kita benar-benar tidak pernah tersentuh atau masuk atau mencium aroma neraka, sehingga kita enak berada di dalam surga, sebagaimana kita telah sampaikan di episode yang lalu tentang perumpamaan kenikmatan-kenikmatan di surga, yang mana itu sangat harus kita antusiaskan diri kita untuk masuk ke sana. Yang apabila teman-teman atau hadirin yang belum menonton, silakan nonton di episode sebelumnya persis. Kita baru saja membahas tentang perumpamaan kenikmatan di dalam surga. Semoga dengan adanya channel ini dapat membantu, dapat menambah keimanan kita. Semakin kita mencintai Allah, takut kepada Allah, penuh dengan harapan-harapan yang kita inginkan atas janji-janji Allah kepada orang-orang yang berbuat baik, dan kita semakin merindukan Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan, menjelaskan semua firman Allah kepada kita, sampai kepada kita saat ini melalui Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan kita semakin merindukan dan mencintai beliau dengan kita melakukan atau mengikuti semua ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau Sallallahu alaihi wasallam. Demikian episode kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa membantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Share ke teman-teman agar ilmu ini semakin tersebar luas dan orang-orang semakin takut, cinta, dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.